ya yang ada di dalam ember tuh. Yang ada di dalam ember kakak menyelam ini adalah makanan. Makanannya apa aja sih? Ada yang bisa tebak nggak? Makanannya makan daging, makan nasi uduk nggak? Nah ya, ikan-ikan di sini dikasih makannya ikan juga. Jadi di sini ada berupa potongan ikan soal kuning, ada juga ikan kembung, ada ikan tongkol ternyata, dan juga ada baby octopus atau gurita. Wah, lagi diputar-putar, coba kita lihat. Nah, kita lihat di sini makanan yang diberikan masih mengeluarkan darah, artinya makanannya masih fresh ya pengunjung. Nah, dalam acara pemberian makan ini, kakak penyelam itu membawa sebanyak 50 kg makanan, masing-masing dibawakan di ember itu ada 25 kg. Kira-kira cukup nggak sih buat ikannya? Jawabannya pasti enggak, karena di sini ikannya ada buat ya, ada banyak. Tapi jangan khawatir, karena acara pemberian makan seperti ini itu dalam satu hari berlangsung 3 kali. Jadi artinya seluruh ikan yang ada di sini mampu menghabiskan sebanyak 150 kg makanan dalam kurun waktu 1 hari. Wah, banyak lah makanannya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini banyak ikan-ikan yang besar. Kita kenalan sama ikan yang besar dulu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sebelah sana ada ikan yang bentuknya pipi gepeng yang selalu tersenyum. Namanya ikan apa? Ikan pari. Ikan pari berbahaya nggak sih? Ya, bahaya apa enggak? Bahayanya ada di mana? Di buntut apa di ekor? Ayo, apa sih bedanya buntut sama ekor? Jadi kalau ekor itu adalah bagian tubuh, tapi kalau buntut itu ada di ujung ekor. Yang lebih tepatnya yang bahaya adalah duri yang beracun. Duri beracunnya itu ada di pangkal ekor. Pangkal ekor ada di mana? Ada di tengah-tengah. Jadi di bagian tengah-tengah ekor dan ikan pari ada sebuah duri. Durinya ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kalau tertancap di bagian tubuh manusia, seperti kena kaki, kena tangan kita, kena otot halus, itu bisa membuat kelumpuhan total. Wah, ngeri ya. Dan kalau kena bagian organ yang lebih vital, kalau kena bagian organ vital gimana? Kayak di bagian dada, di bagian jantung, atau kepala, di bagian belakang, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati ya, karena ikan pari itu biasanya banyak ditemukan di sekitar laut dangkal. Nah, dia suka umpet di sekitar pasir-pasir. Makanya kenapa kalau kita ke pantai harus menggunakan alas kaki. Nah, salah satunya supaya terhindar dari hewan-hewan yang berbahaya seperti itu. Wah, tadi kita lihat mungkin di sini pengunjung, kenapa sih kira-kira ikan pari dari tadi diputar-putar ya? Nah, itu karena supaya dia itu tidak kehilangan insting memburunya. Karena ikan pari ini ternyata hewan pemangsa. Supaya dia tidak kehilangan insting memburunya, makanya di sini dikasih makannya diputar-putar seperti itu. Kita lihat lagi. Wah, di sini ada Kak Eka yang lagi nyuapin salah satu hewan reptil. Nah, tadi Kak Dina mau kasih tebak-tebakan. Sebetulnya ada hewan reptil punya tempurung, kakinya 4. Ini namanya hewan apa? Coba adik-adik tahu nggak? Penyu apa kura-kura? Kura-kura apa penyu? Hebat, sudah pada bisa membedakan ya sebagian besar. Jadi ternyata penyu sama kura-kura adalah dua jenis hewan reptil yang sangat berbeda. Dia ini bukan jenis ikan, tapi adalah jenis hewan reptil. Nah, bagi pengunjung mungkin sebelumnya melihat hewan reptil tersebut menyebutnya adalah kura-kura raksasa. Nah, itu salah banget tuh, karena kura-kura sama penyu adalah dua jenis hewan yang sangat berbeda. Bedanya apa aja sih? Nih kita lihat. Mana penyunya? Oh, tadi siapa yang teriak? Nah, kita lihat nanti ya kalau ada. Jadi bagian yang paling mudah dikenali itu sebetulnya dari bagian kaki tangannya. Kaki tangannya penyu itu pipi gepeng, namanya kaki lipat, kaki dayung. Nah, sedangkan kalau kura-kura tuh, nah kalau kura-kura itu dia bentuk kakinya jari ada cakangnya. Sedangkan penyu kita lihat dia kayak dayung ya, ini namanya kaki lipat. Perbedaan yang kedua, siapa yang bisa masukin tubuhnya ke dalam tempurung? Kura-kura apa penyu? Ya, bingung. Nah, jadi yang bisa ngumpet ke dalam rumahnya
itu adalah hewan kura-kura. Sedangkan kalau penyu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di dalam tubuhnya itu sudah dipenuhi sama otot, lemak, dagingnya. Nah, jadi dia nggak bisa masukin anggota tubuhnya ke dalam tempurung. Lalu perbedaan yang selanjutnya adalah habitatnya. Habitatnya atau tempat tinggalnya berbeda. Kalau penyu tinggalnya di air asin, di lautan, sedangkan kura-kura dia hewan amfibi, bisa hidup di dua alam, hidupnya di air tawar, di sungai. Wah, kita udah kedatangan primadona aja. Nanti kita bahas. Oke. Jadi habitatnya kura-kura itu di air sungai, di rawa-rawa ya dia tinggalnya, dan juga di daratan karena dia termasuk hewan amfibi. Oke, lanjut lagi, coba kita kenalan dengan penyu ini. Jadi penyu ini adalah salah satu jenis hewan reptil yang paling langka sekali yang ada di dunia. Jenisnya adalah Hafilsisator atau penyu sisik. Kita duduk aja nanti jatuh. Jadi Mas Ayan. Oke, kita lanjut lagi ya. Duduk aja ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Coba kita lihat lagi di sini. Kakak penyelamnya masih. Wah, kita udah kehadiran primadona Siwal Ancol. Wah, kasih tepuk tangannya dulu buat ikan hiunya. Nah, ini adalah salah satu biota terbesar yang ada di Siwal Ancol. Apa namanya? Ini adalah ikan hiu. Jenisnya adalah giant shark, ikan hiu perawat raksasa. Kita turun lagi nanti jatuh karangnya tajam. Oke, lanjut lagi. Coba kita kenalan sama ikan hiunya. Mana ikan hiunya ngumpet ya? Nah, jadi ikan hiu yang tadi kita lihat itu adalah salah satu biota terbesar yang ada di Siwal Ancol. Jenisnya adalah giant shark atau ikan hiu perawat raksasa. Jadi ikan hiu ini dikenal dengan nama ikan hiu buto. Nah, buto ini dari bahasa Jawa artinya raksasa ya. Nah, ikan hiu tadi itu jenisnya ikan hiu pasif. Dia ini sebetulnya hewan yang aktif di malam hari saja. Nah, kenapa dia muncul sekarang? Kayaknya dia udah mencium bau amis makanan yang dibawa kakak penyelam kami. Nah, kayaknya sekarang ngumpet lagi ya. Nah, jadi ikan hiu buto tersebut adalah jenis ikan hiu ganas juga. Jadi dari 400 jenis spesies ikan hiu, nggak semuanya ganas ya pengunjung. Tapi ikan hiu buto ini termasuk ikan hiu ganas, menduduki urutan ke-32 jenis ikan hiu ganas yang ada di dunia. Nah, lanjut lagi kita bahas yang lain dulu sambil tunggu ikan hiunya muncul lagi. Di sini ada juga jenis-jenis ikan yang hidupnya berkulit atau berkelompok ya, disebutnya berkulit. Ada ikan botana nih yang siripnya kuning. Nah, ini adalah ikan botana. Ada juga jenis ikan giant trevally atau ikan kue gerong. Jadi, wah, penyunya dilus-lus, coba lihat. Nah, jadi di sini ada hewan atau ikan ya yang hidupnya berkulit atau berkelompok, seperti ada ikan botana dan giant trevally. Di sini yang suka mancing atau nonton TV swasta pasti gak asing sama si giant trevally ya. Nah, ikan ini adalah ikan yang hidupnya berkelompok supaya dia bisa mempertahankan kelompoknya, supaya dia mempermudah dalam proses perkawinan, mencari pasangannya mudah, dan juga dalam mencari makan itu gampang. Jadi kalau satu dapat makan, semuanya kebagian makanan. Nah, ikan-ikan ini adalah ikan yang hidupnya berkulit atau secara berkelompok supaya dia bisa mempertahankan kelompoknya. Jadi kalau ada predator yang besar seperti ikan hiu contohnya, dia ini bisa membuat koloni yang besar. Nah, itu adalah sebagai salah satu bentuk pertahanan diri si ikan giant trevally dan juga ikan botana. Nah, kita lihat lagi nih. Jadi ngomong-ngomong tentang ikan botana ini biasa dikenal dengan nama ikan pisau atau ikan bedah, ikan dokter. Nah, kenapa disebutnya seperti itu? Karena ujung siripnya ini sangat tajam sekali. Jadi kalau dia merasa terganggu, siripnya itu bisa dilebarkan dan dia bisa memotong objek apapun yang dirasa mengganggu si ikan botana tersebut. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita udah bahas ya ikan-ikannya. Selain ada ikan-ikan yang ada di depan pengunjung, ada juga jenis ikan lainnya seperti ada ikan kakap, ada juga ikan kerapu yang belum muncul. Nah, ada juga ikan kue rancang di atas, ada beberapa ya. Nah, ada lagi jenis ikan hiu yang ada di dalam, ada seperti ikan hiu sirip hitam. Nah, tapi sayangnya dia belum hadir. Kita lihat lagi tuh. Nah, penyu kenapa sih? Penyu ikan pari kenapa sih makannya dari tadi dikeluarin dimasukin karena dia nggak punya rongga pipi, jadi makannya agak sedikit jorok. Kalau terlalu
besar akan dikeluarin lagi, nanti dimasukin lagi. Nah, kita lihat tadi ya, kalau makanannya terlalu besar dia akan mengeluarkan makanannya lagi. Nah, oke, sudah kakak penyelam? Oke, sudah. Oke, kakak penyelam udah kasih tanda katanya makanannya sudah habis. Kasih lomba tangan. Bye-bye kakak penyelam. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kakak penyelamnya. Terima kasih. Oke, baiklah. Saat ini kata kakak penyelam tadi sudah memberikan tanda, artinya makanan yang kami berikan yang dibawa kakak penyelam itu dari Mas, ini, Mas, sedikit. kayak- Nah, saat ini kakak penyelamnya kayak- akan keliling ke kayak- seluruh area akuarium besar ini membagikan sedikit sisa makanannya ya bagi ikan-ikan yang nggak hadir. Oke, baiklah pengunjung. Tadi kita belum melihat ikan hiunya diberi makan, tapi jangan khawatir, setelah ini ada pemberian makan khusus di akuarium hiunya langsung bersama kakak penyelam. Nah, baiklah pengunjung, karena saat ini kakak penyelamnya sudah pamit undur diri, artinya ini adalah akhir perjumpaan di acara